LMS-nya, iya. Oh, dengan Silakan, LMS-nya, Bu. baik. Iya. Iya, saya ulangi. Terima kasih ini atas bantuan dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya coba presentasikan lagi mengenai LMS Ruang Sekolahan ID ini. Jadi, tadi dari persiapan untuk sisi guru, itu yang dilakukan adalah, penguploadan RPP dan kompetensi dasar. Kenapa kompetensi dasar? Karena nanti turunan untuk penugasan, bahan ajar, kemudian untuk ujian juga nanti dari, menu-menu tersebut. Jadi biar, nilainya nanti lebih terkoordinir lagi, itu mungkin untuk dari sisi gurunya. Karena nanti ada beberapa yang harus di-entry, yaitu jenis penilaiannya, kemudian yang nantinya menjadi, penugasan. Jadi untuk jenis penilaian itu nanti ditentukan, misalkan untuk nilai pengetahuan itu apakah tugas atau, ulangan dan keterampilan juga sama di sana. Jadi, ini yang harus dipersiapkan di sisi guru, seperti yang disampaikan di PowerPoint di sini. Karena di menu LMS nanti ada kompetensi dasar, jenis penilaian, penugasan, bahan ajar, topik diskusi, dan tatap muka virtual. Nah, dari sini kita juga bisa, membuat bank soal yang nantinya kita berikan untuk penugasan juga bisa, untuk ulangan juga bisa, dan dari ulangan atau penugasan ini nilainya nanti secara otomatis akan masuk di nilai, mid nanti pada akhirnya kumpulan dari beberapa KD tersebut, kemudian nilai-nilai ini juga bisa menjadi input rapot. Nah, dari sisi, siswanya, hanya satu aplikasi saja, yaitu aplikasi Sekolahan Staden yang bisa di-download, di Play Store, untuk Android. Nah, untuk, pengguna iPhone itu paling tidak bisa download aplikasinya, hanya membuka webnya saja. Kemudian langsung ke sisi webnya, untuk di sisi webnya tadi sekaligus menjawab pertanyaan, bagaimana kalau misalkan manajemen mengontrol kegiatan Bapak Ibu guru ketika mengajar pembelajaran daring? Nah, jadi nanti sebenarnya yang bisa mengakses itu adalah, admin, jadi Bapak Ibu guru hanya konsen nanti di user-nya Bapak Ibu guru terkait pembelajaran. Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu buka sekolahan ID, itu nanti bisa dicoba-coba ada demonya. Bapak Ibu nanti bisa, mencoba menu-menu apa saja yang ada di ruang sekolahan ID. Tapi kalau sudah bergabung dengan sekolahan ID, nanti semua menu akan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau ini khusus dari sisi guru ya, jadi dari tadi, menu LMS ini adalah untuk mengupload tugas, mengupload bahan ajar, merekap nilai, sampai melihat absen siswa pun itu bisa. Jadi semua guru punya akses, melihat absen yang diajarkannya. Misalkan saya akan melihat absen. Nah, kelasnya adalah kelas 10 TKJG, bulannya misalkan bulan Februari, tahun sekarang, kita filter. Nah, ini bisa kelihatan. Oh, atas nama Ahmad, itu di tanggal 1, dia ngabsennya jam 8. Kalau ini, dia tidak absen, berarti alfa, di tanggal 3, nah ini bisa dijadikan laporan untuk nanti rapat wali kelas. Kemudian nih Andra, hari ini jam 8, besoknya pukul 7, berikutnya, dan lain-lain. Kalau dari sisi manajemen,
Manajemen bisa melihat sejauh mana Bapak Ibu guru mengajar, baik dari materi, kemudian, eee, penugasannya, itu ada di menu kurikulum. Misalkan kita memilih kelas 10, TKJG juga. Bagaimana nih kondisi, guru yang mengajar di kelas 10 TKJG? Misalkan, oh ini bahasa Sundanya ada Pak Tarmo, ternyata belum mengisi pembelajarannya. Kemudian yang lain juga sama mungkin karena ini semester 2. Nah, tapi ini ada juga saya sendiri sudah mengajar misalkan di tanggal 19 Januari, itu materinya apa. Nah, ini jadi controlling yang bisa dilakukan oleh manajemen. Jadi, manajemen bisa mengontrol semua kelas, materi pertemuannya, kehadiran Bapak Ibu gurunya, kemudian, kehadiran siswanya. Nah, itu ada di sini. Sini ada absen guru. Kalau tadi kan, di webnya guru itu nggak ada absen guru gitu ya. Jadi hanya melihat absen siswa saja. Bahkan absen, tendik atau tata usaha, tata administrasi juga bisa dilihat. Jadi mana nih yang, gurunya nggak pernah hadir gitu. Nah, ini kan hadir jam segini, jam 9. Kemudian Bu Ai, Neni jam 8 gitu. Nah, saya akan itu kalau dari sisi webnya. Lalu bagaimana dari sisi aplikasinya? Sorry. Dari sisi aplikasi harusnya buka. Mungkin sampai sejauh itu dulu, ada yang ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari chat kayaknya, Bu. Ya, gimana? Pertanyaannya adalah, Ibu, kalau kita masuk ke web sekolahan ID, free nggak, Bu? Bisa diakses oleh umum atau seperti apa? Ya, beliau bertanya, kalau masuk ke webnya sekolahan ID itu free atau bisa diakses umum atau seperti apa? Kalau ke sekolahan ID-nya sendiri, di situ ada demo, nah itu masih free. Cuma, free-nya berapa lama, ya itu nanti bisa, apa namanya, kalau nggak salah itu hanya sekedar demo menu-menunya aja. Jadi kalau misalkan ingin, full seperti ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, ada kerjasama lah gitu. Oh, gitu. Berarti kalau masuk ke webnya masih bisa free, Bisa, hanya sebatas ya. kasih demonya saja ya? Iya, jadi untuk mencoba menu-menunya. Kalau ini kan, hanya melihat aja, nah masih lebih ingin tahu seperti apa lagi menu-menunya, itu bisa, masuk ke webnya sekolahan.id, di situ ada trial demonya, itu bisa dicoba. Oke. Ya mungkin teman-teman lain, Ibu dan Bapak guru atau Ya. Adinda, Nanda yang ingin berdiskusi atau bertanya lagi tentang LMS yang sangat menarik ini dari ruang sekolah student. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Kalau untuk upload dokumen besar, maksimum filenya berapa? Untuk upload karena kita di sini sistem penyimpanannya menggunakan Google Drive, jadi sistem penugasan ini, baik materi itu semua terupload di Google Drive-nya masing-masing. Jadi ketika menggunakan, sekolahan ID, itu biasanya menggunakan, Gmail, karena nanti semua penyimpanan disimpan di sana. Tetapi apakah email lain bisa? Bisa gitu. Terus, cuma kalau istilahnya kalau Google sudah terintegrasi dengan web ini. Untuk kapasitasnya itu dibatasi 10 mega. Jadi sebenarnya karena kenapa kita batasi 10 mega, aplikasi ini kan semua materi dan penugasan nanti tersimpan, artinya diakses di handphone siswa. Sehingga kalau misalkan lebih dari 10 mega, khawatir dengan ketahanan
handphonenya siswa sehingga web ini hanya membatasi 10 mega saja. Jadi kalau misalkan materi yang diupload lebih baik ringkasannya aja gitu. Karena kan kalau, materi umum itu, ada buku paket kan bisa di situ gitu. Terus kalau misalkan bagaimana kalau berkaitan dengan gambar atau misalkan video, lebih baik yang kita upload-kan di sana link-nya saja gitu. Jadi untuk lebih memudahkan. Ya, ada pertanyaan lagi yang paling Oke, mendasar ini, ya siap. manajemen sekolah. Tentang biaya berlangganan sama kalau anak-anak menggunakan kuota belajar dari pemerintah bisa digunakan nggak untuk mengakses sekolahan ID ini? Bisa, untuk masalah biaya dan berlangganan mungkin tidak dibicarakan di sini ya, karena misalkan takutnya kan setiap kebutuhan sekolah masing-masing kan berbeda-beda gitu ya. Ada biaya biaya berlangganannya ada gitu. Terus, untuk kuota belajar juga, itu sudah tercover dengan yang ini apa, kuota gratis yang dari pemerintah itu, nah itu bisa digunakan, begitu. Artinya ketika anak-anak sekolah menggunakan aplikasi LMS ini, para peserta didik masih bisa meng-cover dengan menggunakan kuota dari Iya. Kemendikbud ya, Bu, ya? Iya, karena ini, apa namanya, kuotanya, terus, kapasitas dari aplikasinya sendiri tidak terlalu besar. Jadi memang disesuaikan ya untuk, peserta didik gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak M. Anton, Bu, sekolahan ID bisa digunakan untuk ujian bersama seperti PAT atau PAS? Sangat bisa, karena itu sudah dilakukan, 2 tahun, ini gitu. Jadi oh ya, saya akan menampilkan bank soal mungkin ya, waktunya berapa lama lagi nih? Udah unlimited, tapi Oh, kalau udah dilihat dari unlimited. waktu ada 5 menit lagi sebelum kita closing aja. Iya, oke. Jadi di sini kita bisa gunakan untuk, PAT, untuk PAS, dan sistem ini seperti, ujian nasional. Jadi anak-anak juga kuotanya tidak terlalu besar. Jadi ketika pelaksanaan ujian, itu si anak itu nanti download soalnya, nanti kita kasih token. Jadi ibarat seperti waktu ujian nasional aja gitu, CBT. Tuh, tapi kita tidak harus menginstal server dan lain-lain sebagainya, itu nggak usah ya. Oke, berarti secara tidak langsung LMS ruang sekolah ini tuh udah all in one gitu ya Udah all in untuk one, jadi ini all packaging gitu. Jadi untuk, upload materi bisa, untuk penugasan bisa, tatap muka bisa, kemudian, ujian pun bisa gitu. Saya coba tampilkan ya, nanti di sisi nah jadi biasanya nanti, Bapak Ibu guru kan yang mengelola untuk ujian, ulangan harian. Nah, saya akan tampilkan menu bank soalnya. Harus keluar dulu. Dan, ini soalnya pun bisa berupa PG, pilihan ganda, atau bisa berupa esai. Soalnya juga, kita bisa simpan, banyak soal di sini, lalu kita bisa merilis sesuai dengan yang kita inginkan soalnya. Jadi Ibu punya gabungan nih dari beberapa soal, dan ini salah satu kelebihannya juga, si bank soal ini bisa diakses oleh MGMP gitu, tapi, hanya yang membuat yang bisa mengedit gitu, kalau yang lainnya bisa melihat. Jadi kumpulan soal dari, beberapa guru itu bisa di sini. Nah, ini ya, ini adalah, menu untuk ujiannya. Di menu bank soal ini kita bisa membuat soal, mata pelajarannya misalkan apa. Nah, di sini ada soalnya. Kita bisa tambah data di sini atau bisa import juga dari soal yang ada, nggak harus ngetik secara manual. Nah, di sini kita bisa pilih tingkat
pendidikannya, kemudian kompetensi dasarnya, kemudian pilihan ganda atau esai soalnya. Kalau pilihan ganda formatnya seperti ini kalau secara manual, tapi lebih enak kita import aja. Itu jadi di menu bank soal kita bisa melakukan pengadaan ujian PAT, PAS, atau ujian sekolah apapun. Begitu mungkin Pak Rifal. Pertanyaan terakhir sebelum Ibu nanti di closing statement, ada 2 pertanyaan dari teman kita. Yang pertama adalah tentang real time respon dari siswa. Artinya ketika kita melakukan pemeriksaan real time seperti apa? Kita melakukan diskusi dalam aplikasi ini bersama para peserta didik. Itu mungkin pertanyaan terakhir. Real time-nya ya. Nah, ini yang tadi salah satu contoh, kan ketika penugasan udah di setting nilainya ya. Poin, misalkan siswa yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu, itu misalkan kita kasih nilai 80. Siswa yang telat mengumpulkannya, kita kasih nilainya misalkan 75. Nah, kenapa kita setting nilai itu dulu? Jadi ini untuk memudahkan Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi ketika anak-anak itu nanti misalkan dipublish penugasannya oleh Bapak Ibu guru, itu langsung notifikasinya langsung dalam detik itu juga. Jadi nggak delay gitu ya. Terus ketika anak-anak mengerjakan pun ketika kirim, nah itu langsung nilai yang tadi kita kasih range batas atas batas akhir itu langsung tampil di siswa gitu. Jadi responnya cepat gitu. Bagaimana? Selanjutnya apa bisa berdiskusi di aplikasi ini, bisa ya? Bisa, ada topik diskusi tadi. Jadi bisa topik diskusi, bisa juga virtual tatap muka, begitu. Ini saya lagi nyoba aplikasi di siswanya, tapi belum bisa. Ya mungkin jaringan, karena kita harus menuju ke jam 11, para bapak-bapak harus melaksanakan ibadah salat Jumat. Ya. Maka kita tutup ya. Silakan Ibu closing terakhirnya sebagai penutup dari Ibu. Oke, jadi sekali lagi LMS ini merupakan sebuah wadah di mana bertujuan untuk memudahkan. Adapun kelebihan dan kekurangannya ini bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu nanti pembelajaran. Cuma sejauh ini yang saya coba itu sangat sangat mudah lah ya gitu ya, karena kita tidak usah ketika absen harus buka aplikasi lain lagi, atau ketika memberikan materi kita harus tambahkan di aplikasi lain lagi. Ketika penugasan kita harus meriksa satu-satu secara manual. Tapi dengan LMS ini, apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu guru untuk pembelajaran khususnya tidak hanya PJJ saja, ini semoga bisa dimanfaatkan. Itu mungkin ya. Terima kasih. Sebagai penutup, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, sangat menarik mungkin objeknya, tapi mungkin bisa kita tindak lanjuti di lain waktu atau bisa langsung. Dan yang pasti LMS Sekolah Student itu menjadi salah satu media untuk menunjang. Way bagi motivate dan all about bagi semua penggunanya ya, karena kita menggunakan. Kita yang bertanya tentang radius, adanya bahwa presensi siswa itu menggunakan radius. Ketika radiusnya 10 kilo, anak keluar dari itu nggak bisa presensi. Iya, betul. Mungkin itu aja Ibu dan Bapak sekalian, anak-anakku Dinda, Ananda yang sudah join pada pertemuan ini. Sangat menarik sekali ya yang dipaparkan oleh Ibu Priyanti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi lainnya dalam melaksanakan pembelajaran daring online. Begitu, sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada presenter Ibu SPGMMM, para instruktur, pada teman-teman yang sudah join hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keluarga, karena kesehatan merupakan hal yang paling penting pada saat ini. Terima kasih, saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sudah di-share ya. Absensinya bisa diisi.
Izin lab ya, hatur nuhun sadayana.